Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, boleh dikerasin suaranya biar jelas? Oke, sinyalnya agak susah ya Tat ya. Iya, Ini udah udah Tat, keras, udah ini udah jelas. jelas. Oke, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya asal dari Lampung ya. Di sini saya akan menceritakan testimoni dari sholawat yang sering saya dawamkan, yaitu mengenai sedikit antara mungkin dan Ya. tidak. Ini Yaitu kisah yang tentang kedua ya, yang udah dua kali testimoni ya di channel ini ya. iya, benar Tat. Oke, Ini yang kedua silakan langsung, kalinya. langsung aja. Nah, di sini saya akan menceritakan testimoni saya yang kedua, yaitu antara mungkin tidak mungkin seperti yang tadi saya sampaikan mengenai energi negatif yang masuk ke dalam diri saya ataupun tubuh saya atau yang biasa kita kenal dengan guna-guna atau santet ya. Oh gitu. Jadi di awal itu sekitar tahun berapa ya saya lupa, sudah pertama lihat channel Ustadz mengenai testimoni sholawat sebelumnya di tahun berapa itu saya lupa. Saya sempat mengirimkan testimoni ya, tapi yang pertama ya, yang awalnya saya kurang meyakini, hanya sekedar coba-coba, tapi ternyata ya alhamdulillah di situ ada manfaatnya. Kemudian yang kedua ini tadi sempat saya sebutkan mengenai energi negatif ataupun guna-guna yang sempat dikirimkan ke tubuh saya. Jadi awal mulanya memang pribadi saya sendiri Tat yang salah. Nah, Awal karena mulanya gimana bisa ada guna-guna atau yang ada yang mengirimkan atau gimana coba? iya ada yang ngirim Tat. Jadi gini, sebenarnya saya sendiri yang salah. Jadi saya membatalkan pertunangan dari mantan saya, karena di situ firasat saya setelah tunangan itu dia niatnya untuk menikahi saya itu kurang baik niatnya Tat. Jadi di situ saya sempat konsultasi sama beberapa teman, kemudian sempat kita tes juga, dan ternyata memang niat dia untuk nikah ataupun menikahi saya itu niatnya ada lain, intinya dia nggak tulus lah istilahnya. Nah di situ dan ternyata setiap mau melangsungkan ataupun tanggal ya, musyawarah tanggal ya Tat, ya biasanya tanggal hari itu memang susah sekali Tat. Jadi di situ waktu pas saya konsultasi sama teman saya yang kebetulan beliau juga bukan ustadz tapi hanya ibadahnya lumayan ya Tat, ya bisa dibilang ibadahnya itu rajin dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah kemudian beliau dari melihat fotonya itu teman saya atau rekan saya itu kurang suka. Memang di awal beliau sempat menyarankan si rekan saya itu apakah sudah kamu sholati istikharah, karena kalau untuk perkara jodoh itu kalau bisa seumur hidup sekali, itu kita jangan asal pilih, karena kalau saya lihat ini saya kurang yakin seperti itu. Kemudian saya cerita lagi atau konsultasi lagi lah istilahnya sama teman rekan dekat saya juga, sama feelingnya itu sama dengan teman saya yang pertama. Kemudian dari situ saya sholatin Tat. Sebenarnya salah ya Tat ya, ini salah saya pribadi memang. Nah setelah itu kok dua rekan teman saya ini melihat dari fotonya si calon saya itu kurang suka gitu loh Tat. Jadi memang di awal saya salah, saya tidak menyolatkan dulu baru memutuskan, tapi memutuskan dulu setelah pertunangan baru saya sholatkan. Saya sholatin istikharah kan. Dan setelah saya sholatin istikharah sampai kurang lebih 2 bulan itu memang jawabannya nggak bagus terus, semua keburukan dia dan segala macam itu nggak baiknya ditunjukkan semua sama Allah kan. Nah di situ saya bingung Tat, kalau bisa sebisa mungkin saya pertahankan terus habis itu, tapi ternyata Tuhan memang berkehendak lain, intinya memang nggak boleh sama anak itu. Akhirnya saya konsultasi lagi, saya curhat lagi sama kedua rekan saya, akhirnya memutuskan untuk ya udah dites aja apa dia ini memang suka sama kamu tulus atau enggak. Lebih baik cara ngetesnya gimana? Nah ngetesnya gini ternyata dia mau dengan saya itu karena istilahnya dia melihat saya itu enak hidupnya gitu loh Tat, serba kecukupan. Itu cara ngetesnya gimana? Caranya gimana ngetesnya?
Nah, ini waktu itu kan saya butuh uang ya, tapi ya sebenarnya nggak butuh sih, hanya untuk ngetes aja. Nah, di situ rekan saya menyarankan coba kamu pura-pura butuh uang, istilahnya 5 juta atau 10 juta. Selama ini kan kamu pergi apa-apa selama lu pakai duit kamu istilahnya kemana-mana setiap jalan, istilahnya kalau enaknya ngomong pacaran ya Tat, kemana-mana itu memang pakai kendaraan saya, pakai duit saya, dan dia itu jarang sekali mengeluarkan uangnya, duitnya itu jarang sekali, bisa dibilang nggak pernah. Oke. Nah dari situ selama ini kan kamu terus, rekan saya punya inisiatif, coba kamu pura-pura butuh duit untuk bayar apa, dia mau nggak? Nah itu nggak langsung saya nggak langsung saya tes ke dia, nunggu sempat 1 bulan dulu, nunggu 1 bulan, kemudian setiap saya jalan kok seperti itu juga. Akhirnya nggak ada salahnya, saya berpikiran nggak ada salahnya juga saya ngetes dari saran teman saya itu, nggak taunya beneran. Apa responnya setelah bilang begitu? Responnya dia marah-marah. Dia bilang apa? Makanya hidup tuh nggak usah penuh gaya dan segala macam. Saya nggak seperti itu, Tat. Dia ngomong kayak gitu loh. Orang kita gaya juga dengan uang kita sendiri kok. Iya, makanya itu kan. Dari situ dia aslinya keluar, bener kata teman saya. Habis itu saya pura-pura ini, makanya kamu tuh hidup tuh nggak usah penuh gaya, ini kamu tuh selalu ngikutin fashion dan segala macam. Nah situ saya diem kan. Nah, udah saya biarin dia marah dulu, Tat, sampai mana apa yang mau diomongin ke saya. Itu belum nikah aja kayak gitu, apalagi kalau udah nikah ya. Nah bener, Tat, bener banget. Makanya itu yang di feeling temen 2 saya itu bener, feeling dari temen akrab saya, teman dekat saya itu bener nggak bagus gitu. Nah dari situ saya kaget, kok kayak gini. Selama ini tunangan, seserahan dan apa-apa saya tuh sering bantu banyak dia, lebih banyak pakai uang saya, Tat. Dia dari seserahan itu kan artinya dari mempelai laki, tapi Mbak yang kasih ke dia biar dikasih balik lagi gitu. Iya, lebih banyak nambahin gitu kan. Misal sasaran itu antara 15, saya 10-nya, dia 5 gitu loh, Tat. Atau yang dia 7, dia 5 gitu. Karena saya tahu kondisi dia. Istilahnya ya, saya berusaha untuk menerima apa adanya gitu loh. Terus kenapa Mbak jatuh cinta sama dia dulunya gitu? Sebenarnya kalau dibilang dijebak ya dijebak sama saudara dia gitu. Jadi kan saya ini punya teman sesama kerja tapi beda kantor. Nah di situ dia mengenalkan, awalnya kan saya punya 2 pilihan, teman saya yang di sini, teman kerja saya, atau teman yang ada kerja di BUMN. Nah kata mbaknya teman saya yang beda kantor itu nggak bagus dua-duanya dia gitu. Ya udah dijodohin lah sama si sepupunya itu. Jadi dari situ ternyata saya dimanfaatkan gitu loh, Tat. Ya mungkin saya terlalu nganggap semua orang baik kan, akhirnya saya kejebak lah dalam pertunangan itu. Oke, singkat ceritanya Mbak menolak. Terus setelah itu Mbak kenapa? Saya pulangin, Tat. Udah tunangan, kemudian saya pulangin. Jeda berapa bulan saya pulangin. Mbak pulangin uang yang seserahan itu gitu? Tapi kan uang Mbak sendiri, itu kenapa nggak diambil aja? Gelang sama cincin ya, saya pulangin. Kan uang Mbak sendiri juga. Kalau untuk yang emas dan segala macam itu pakai uang dia, Tat. Cuman kalau untuk seserahannya, bukan kalau yang tanda untuk emasnya itu punya dia, cuman yang lebih ke ininya lebih ke saya. Nah dari situ dengan kondisi saya waktu pas pura-pura butuh duit dia ngomongnya kayak gitu, saya udah nggak enak kan, udah ini apa kata saya kan. Habis itu udah saya pulangin, dianya nggak terima, terus awal-awal itu sempet panas, kemudian singkat ceritanya saya dikirimin hal-hal yang istilahnya berbau kayak gitulah, Tat, ya, guna-guna lah istilahnya. Karena saya sebenarnya nggak kepikiran ke situ, cuman waktu pas ada kegiatan yang ekstra, ada kerjaan ekstra di kantor itu, saya sempat sakit, Tat. Sakit itu sebenarnya sepele sih ya, sakit kepala, Tat. Sakit kepala itu menjelang mau azan zuhur, sakit kepala, saya minum paracetamol sama dikerik, sama di leher saya kerikin pakai minyak kayu putih. Kan biasanya kalau udah minum obat kerikan di leher itu istirahat sebentar, tiduran itu 10 menit kan udah sembuh ya, Tat, ya. Halo? Ya.
Halo. Logikanya kan udah sembuh. Nah, udah sembuh kok ini malah tambah sakit kata saya. Saya minum lagi paracetamol 2 untuk ngilangin rasa sakit kepala itu. Tapi nggak hilang-hilang juga. Saya minum lagi, minum lagi kan. Nah, habis itu pulangnya nambah sakit. Saya tuh belum kepikiran ke sana, sakit kepala itu luar biasa. Habis itu saya pulang cepet, saya minum lagi, agak sore itu saya minum 2 lagi karena itu nggak mempan, paracetamol itu nggak mempan. Saya minum lagi 2, nggak sembuh juga, malah makin tambah sakit. Akhirnya malam menjelang tidur itu, sore itu saya minum lagi 2. Jadi selama 3 hari selama 3 hari itu saya minum paracetamol itu bisa 4 kali, tapi sekali minum itu 2 kapsul. Selama Terus 3 hari akhirnya ketahuan itu guna-guna dari mana? Nah itu di situ kan saya berpikir, saya kan memang gampang sakit ya, tapi ya capek lah kalau capek sakit. Saya mikir saya selama sakit kalau minum paracetamol, seenggaknya itu pasti berkurang sakit saya. Kalau cuma sakit kepala biasa, di situ kayak ada feeling loh, kayak ada bisikan, isinya keyakinan dalam diri ya. Saya nggak ini juga, saya positif aja, kayak dapat petunjuk gitu loh. Kamu ini sakitnya nggak biasa. Biasanya kan kamu sakit kalau minum sesakit apapun, minum obat itu pasti berkurang sakitnya. Ini sampai 3 hari kamu minum sampai 6 kapsul sekali minum 2 itu, kamu nggak ngefek apa-apa. Dari situ saya iseng kan Kak. Akhirnya saya ngomong sama teman satu kamar saya, satu mes, satu kosan ya. Tapi habis itu satu mes. Nah, habis itu dia kebetulan punya kenalan ustadz, karena dia kan kayak lingkup orang-orang ngaji gitu loh, ngaji bersama gitu. Akhirnya saya dibawa ke sana, dan ternyata benar ada isian dari sana. Habis itu sampai kurang lebih berapa minggu, sekitar 2 minggu. Nah udah dilepas, besoknya lagi saya bikin sampai berapa kali tuh. Kalau nggak salah saya sampai 4 kali tempat ustadz itu yang ngobatin saya itu. Tapi waktu pas 2 kalinya itu diobatin, 3 kalinya diobatin terus, begitu hilang ditambah. Di ruqyah ya? Gimana cara ngobatinya? Mau dibaca Mbak di ruqyah? Di ruqyah. Ada reaksi waktu di ruqyah Mbak, menjerit atau gimana? Muntah ya, oke. Muntah pusing dan terus ada nggak kayak jimat ataupun yang ditanam sama dia di mana, di dekat rumah Mbak gitu? Enggak kayaknya, enggak. Kalau dari ustaznya cuma dikirim dari Jawa aja. Cuma langsung ditanam ke badan saya. Nah habis itu kan kayak gitu terus selama 2 hari diisi lagi, sakit lagi. Saya udah nggak minum obat lagi karena saya yakin sakitnya bukan itu gitu karena dengan kondisi saya minum obat kan percuma, saya udah tahu gitu kan. Nah habis itu diisi terus kan sampai 2 hari setelah tempat ustadznya saya sembuh, 2 hari diisi lagi, kesana lagi saya sembuh, 2 hari diisi lagi, saya sembuh lagi. Terus waktu pas finalnya itu dikirimnya lebih sakit lagi, kayak saya bener-bener nggak bisa bergerak. Itu posisi di kantor kan. Terus waktu pas rapat, untung rapatnya itu rapat besar ya, jadi posisi saya lemes, pucat, itu nggak ada orang yang ngelihat istilahnya, karena di situ kan fokus dengan laporan kerjaan masing-masing. Nah di situ saya tuh udah nggak bisa napas, lemes total. Terus saya mikir kan, mau sampai kapan saya ketergantungan dengan ustadz, di mana saya mau berobat kan. Saya kayak gitu, saya selama ini tetap saya menzikirkan, tapi sholawatnya Ibrahim. Nah habis itu saya pasrah, pokoknya saya tuh berpikirnya saya mati di tempat hari itu, posisi jam 10:30. Nah saya udah pasrah, ya Allah, saya berdoa dalam hati kan, udah nggak kuat itu badannya itu, udah nggak kayak biasanya. Nah habis itu saya nyindir di kursi, di posisi rapat itu saya duduk di belakang, jadi orang nggak terlalu fokus sama saya. Nah habis itu saya pasrah, ya Allah, kalau memang mati saya dengan cara seperti ini, saya ikhlas. Tapi kalau memang mati saya, takdir kematian saya bukan karena ini, barokah sholat Ibrahim, saya minta tolong dicabut, karena nggak mungkin selamanya saya akan ketergantungan dengan ustadz yang ngobatin saya. Dalam hati saya doa kayak gitu, hanya terus saya baca itu, terus saya sisipkan. Baca sholawat Ibrahim juga?
waktu itu? Salat Ibrahim Tat, Oke, pokoknya terus? udah pasrah total karena memang udah nggak bisa napas saya, Tat, udah sesek, udah nggak karuan badan itu, habis Oke, terus apa yang terjadi? terus sekitar jam setengah 11 sampai kurang lebih 1 jaman. Nah, waktu pas itu sempat saya sisipkan, pokoknya pasrah total, Tat. Kalau memang mati di tempat, saya mintanya jangan nyusahin orang lain, saya udah pasrah karena memang salah saya mulangin apa namanya tunangan itu kan. Habis itu saya pasrah total karena memang badan saya udah lemes total, nggak bisa apa-apa lah, tapi udah tinggal. Saya mikirnya emang mati di tempat. Habis itu saya terus sedikit sambil saya sisipkan kembali, ya Allah, kalau sebaik apapun orang, kalau punya ilmu kayak gini, sekalipun dia suka ngobatin orang, tapi kalau dia mau mengirimi doa-doa yang negatif ke orang lain, berarti dia bukan orang baik. Cabutlah sekalian ilmu-ilmu itu sama si dukun itu, biar dia nggak, saya mintanya biar nggak dipakai untuk ngedolimin orang lagi gitu loh, Tat, maksud saya. Oke, terus? Jadi itu saya terus pas azan maghrib, Tat, pas azan duhur itu kayak ada yang keluar dari kepala saya, Tat. Iya. Pas azan duhur itu, kalau kata saya gedenya itu sama kayak badan saya, Tat. Jadi kalau kita mompa, kalau misalnya gini, Tat, kalau misalnya kerasa banget nih gini, Tat, kalau kayak misalnya kita mau ngempesin ban mobil, itu kan kayak ada angin yang keluar yang kerasa dari tangan kok, Tat. Iya. Iya kan, Tat? Iya. Nah, itu di badan saya ngerasain kayak gitu, Tat. Itu gedenya itu sama kayak badan saya. Di bagian apa rasanya? Di bagian pinggang? Gedenya itu sama, istilahnya kayak gedenya itu saya tuh ngerasanya segede badan saya loh, tapi iya, keluar dari kaki. Dia keluarnya tuh dari mana? Dari kaki, dari kepala? Dari kepala, dari ujung kaki itu kayak ketarik, Tat. Dari ujung kan keluarnya di kepala, jadi dari kaki itu kayak ketarik semua loh, Tat. Ketarik? Udah gitu langsung lega, langsung plong gitu ya? Keluar pas keluar dari azan duhur itu dia keluar total, Tat. Abis itu gede bener, saya ngerasa itu gede banget, pokoknya segede badan saya lah. Rasa bener kayak kembaran lah istilahnya, segede saya ingat banget itu. Saya kerasa banget, habis itu saya lemes total, Tat. Terus karena azan kan posisi istirahat, udah saya tiduran. Habis itu alhamdulillah sampai sekarang nggak ada gangguan apa-apa. Oke, terus yang saya tadi ingin tanya, waktu pernah dicabut sama dukun atau pas sekarang sudah sembuh total itu, ada nggak efeknya ke dia, Mbak? Mbak dengar kabar nggak kalau dia itu dibalikan ke dia atau dia sakit atau apa gitu? Enggak. Saya nggak tahu, Tat. Cuman saya berpikiran itu urusan yang di atas, urusan Allah kan. Intinya saya mintanya seperti itu, ya Allah, saya ikhlas, tapi kalau memang mati saya seperti ini, saya ikhlas, tapi kalau memang takdir kematian saya nggak kayak gini, saya minta dicabut total dan cabut sekalian ilmu si dukun biar dia tidak bisa mendolimin orang lain lagi, cukup saya aja dan korban-korban yang lain dan korban-korban sebelum saya. Habis itu udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak pernah dikirim lagi, saya nggak pernah tempat Sejak Mbak sembuh sampai sekarang udah berapa lama jaraknya waktunya? Itu kurang lebih 2 bulan, Tat. Oh, jadi kejadian itu baru-baru ini ya, waktu Mbak menolak tunangan itu baru-baru ini juga? Baru banget. Ya barulah mau 2 bulan ini. Mau 2 ini kan pertengahan ya, Tat, ya. Mau jadi, 2 bulan akhir ini nanti. Oke, sekarang saya mau tanya, waktu itu kan Mbak mungkin salawatnya nggak begitu banyak ya waktu dicabut itu ya. Tapi mungkin Mbak berwasilah kepada salawat Mbak yang dulu pernah Mbak lapaskan sampai sekarang gitu ya, sampai waktu itu ya. Oke, terus kalau kenapa? Gimana, Tat? Kalau dulu kan sempat ganti, tapi saya lebih cocok di Ibrahim kalau untuk diri saya, Tat. Saya sempat nyoba ini munjiat, sempat nyoba sholawat adrikni, sempat nyoba Kamila dan banyak yang saya lebih ngefek bangetnya yang luar biasa itu kalau untuk pribadi saya tuh cocoknya di Ibrahim. Itu kalau perharinya Mbak rata-rata ngamalan salawat Ibrahim berapa banyak yang bisanya gitu? Kalau saya itu sesempatnya ya, Tat, ya. Kalau libur, kalau Sabtu Minggu kan kebetulan saya libur. Sabtu Minggu itu kalau dari malam kadang jam 3 pagi, jam 4 itu semampunya saya, kadang paling dikit itu 5.000, 7.000. Ih, banyak loh itu. Kalau misal, tapi enggak tiap hari, Tat, enggak tiap hari. 1 jam itu kan kalau saya sih 1 jam selawat Ibrahim itu 300, cuma dapat 300. Iya itu. Kalau 5.000 udah berapa jam itu?
Dari Tat. Jadi pokoknya fokus ya itu aja lah kata saya, kayaknya lebih banyak yang di diri saya itu, di pribadi saya lebih lebih cocok di Ibrahim Tat. Oke. Pokoknya kayak itu tadilah yang luar biasa kalau menurut pengalaman saya, walaupun sebenarnya itu banyak banget ya, tapi yang ini aja yang saya ini. Kalau Gimana, masalah itu kan tentang penyakit ya, disembuhkan Allah. Kalau tentang rizki bagaimana? Tentang keberkahan Kalau rizki? untuk rizki mungkin kalau niat saya untuk umroh ya Tat, waktu itu belum diijabah. Cuman kalau untuk rizki alhamdulillah selama ini saya belum pernah yang namanya kehabisan uang sama sekali Tat. Sekalipun isinya mepet itu selalu ada. Sampai misalnya gajian nih tanggal tua udah bayar apa-apa dan apa, kebutuhan apa-apa dan apa. Kalau menurut logika itu ya kurang ketemu sih kalau kata saya ya. Cuman kadang ya Allah saya saya nggak sambil sholat kita cuman ngucap aja, ya Allah duit saya tinggal segini, apanya saya perlu ini, butuh ini, beli itu, ini belum, kata saya kan. Terus nggak taunya udah habis itu saya cuman berdoa sesaat gitu loh Tat, kalau ngeliat dompet menipis gitu kan, nggak taunya besok ada rezeki, ada transferan 3,5 juta, terus ada ya pokoknya ada aja Tat, nggak sampai benar-benar habis total gitu. Gitu. Alhamdulillah. Biasanya transferan itu datang dari mana, dikasih orang begitu aja atau bisnis atau apa? Dari bisnis Tat, dari hasil ya, ada hasil kebun sawit kan, punya kebun sawit ya Tat ya, tapi itu sebenarnya udah tua Tat, jadi udah bisa dibilang udah nggak bisa diandelin lah ya, hasilnya itu udah nggak bisa diandelin, tapi kok tiba-tiba lumayan lah hasilnya, istilahnya gitu loh. Tapi kalau dipikir itu kan selama ini paling cuma dapat 500 karena dengan kondisi pohon yang udah tua kan. Udah tua, jadi nggak taunya kemarin tembus sampai 3,5 juta, lumayan kan, padahal saya butuhnya cuma 1 juta ya pokoknya ada aja lah setelah ini kita. Masya Allah, luar biasa ya. Bener-bener kita kehabisan duit itu insya Allah jangan sampai. Semenjak saya dawamin sholawat itu banyak banget. Masya Allah. Di kerjaan juga banyak. Misalnya ada deadline waktu, ditunggu sampai jam 1 sebelum selesai, namanya kita di deadline ya Tat ya, jam 1 harus selesai seperti itu misal. Sedangkan saya kelabakan belum selesai, tahu-tahu nggak tahu itu kekuatan dari mana, ya cuma bilang aja kayak gitu sambil sholawat Ibrahim, ya Allah saya istilahnya mohon bantu, diperlancarkan, dimudahkan, dicepetin istilahnya, sampai nanti itu bisa ngirim laporan istilahnya kayak gitu ya, selalu alhamdulillah diberi kemudahan kalau pas memang kita lagi kepepet banget gitu. Insya Allah. Ya pokoknya Masya Allah bener lah, ini bersyukur banget ya bisa nemu channelnya Ustadz Muklis ini. Yang awalnya iseng-iseng, nggak taunya bukan iseng lagi, udah beneran. Udah bener-bener banyak manfaatnya. Okay. Ya walaupun meskipun doa-doa yang lain belum terijabah, tapi bagi saya itu ya manfaatnya luar biasa lah, nggak cuma itu aja, terutama kalau di kondisi kepepet itu banget luar biasa gitu. Kalau di kondisi kepepet sekalipun kita nggak megang duit sama sekali itu ada aja, kadang nggak selang cuma 2 jam, 1 jam, kadang besoknya aja ya, bener-bener pasrah, ikhlas, sudah yang penting yakin aja pertolongan Allah itu ada, itu aja. Oh iya, Mbak dulu awal mulai lihat video saya itu tahun berapa ya? Udah lupa saya. Saya lupa juga. Oh iya. Kayaknya kayaknya waktu itu sekitar 2 tahun, kalau nggak 3 tahun Tat. Oh, nah gitu. itu juga sebenarnya banyak testimoni. Waktu itu Mbak sudah kerja di perusahaan yang ini yang sekarang Mbak bekerja? Belum. Waktu itu saya malah baru resign Tat, karena orang tua saya sakit kan, saya resign. Itu. Nah kemudian sambil waktu pas pengangguran itu, habis resign kan gak ada kegiatan ya, karena kondisi saya ingat itu dulu kan Mbak ingat dulu kalau nggak salah testimoninya tentang kucing ya yang nurut gitu, apa ya, ada kucing-kucingnya lah gitu. Bukan tas saya yang ini, yang uban. Mbak ada uban gitu ya tadi? Awalnya ada uban, terus pokoknya sih sholawat sebagus itu, isinya barokahnya sebagus itu. Hanya saya nyoba setiap kamar saya, ya Allah ubannya dihilangin. Itu ya itu awalnya, itu tadi yang awalnya saya bilang iseng-iseng gitu. Gitu. Dan sampai sekarang udah hilang sama sekali, nggak ada lagi? Hilang. Ya itu awalnya iseng, cuman kalau disebutin untuk testimoni sholawat kayaknya
banyak banget ya Tat ya. Nah waktu itu kan kondisi saya habis resign kemudian saya cuman berpikir ya Allah pengen dapat kerjaan yang gajinya bersih, dapat mes, dapat makan semuanya gratis. Nggak taunya sekarang Tat. Itu gimana Mbak? Cerita boleh dong diceritain gimana Mbak bisa dapat kerjaan itu? Nggak apa-apa Tat. Apakah sekalian Tat. Kenapa? Nah sekalian nggak apa-apa, nggak boleh kepanjangan. Dong, kenapa nggak boleh? Nah itu kan awalnya waktu pas saya iseng-iseng awal-awal melihat di YouTube Ustadz itu kan awalnya kan saya baru resign ya Tat ya, baru resign kemudian saya pengangguran, kemudian awal nyoba sholawat itu ya untuk uban itu, kemudian habis itu kok kayaknya mungkin kebetulan dan banyak kebetulan kecil yang nggak perlu saya sebutin. Kemudian untuk hal besarnya ya kalau memang sebagus itu mulai yakin dengan sholawat, saya berdoa setiap aktivitas saya nyuci, masak dan beberes itu sambil sholawat. Terus saya bilang ya Allah saya pengen lo punya kerjaan yang mes ditanggung, makan segala macam ditanggung, jadi begitu kita menerima honor ataupun gaji itu 100% masuk ke kantong kita kayak gitu kan Tat. Nggak tahunya di posisi di kantor yang sekarang seperti itu Tat. Jadi makan kita udah nggak perlu mikirin, tempat tinggal nggak mikirin, minum, listrik semuanya ditanggung. Mbak bekerja gitu. di perusahaan bidang apa sih? Di kampus Bu, di kampus ini Pak Ustadz. Universitas? Di kampus. Di universitas. Mbak dosennya tahu apa, tata usaha atau apa? Di dosennya dosen sama apa namanya sama stafnya. Tapi jarang loh dosen kayak gitu ya, dikasih makan, baru tahu saya ada dosen kayak gitu. Iya karena kan ya makanya itu satu rezeki yang berawal dari sholawat juga. Nah dulu kan cuman mikirnya kondisinya kayak gitu, kalau kita tinggal dimanapun, kita kos dengan punya kerjaan jauh dari rumah kan otomatis kita ngekos, biaya makan, listrik, kemudian dan lain-lain. Nah di sini alhamdulillah ada ada pondok pesantren yang memang sudah terkenal bagus di Lampung. Dan itu kan dari penitipan anak sampai dengan MI, MTS, MA. Nah, karena namanya udah bagus, buatlah universitas, buatlah perguruan tingginya ataupun institutnya gitu. Akhirnya saya ditarik di situ. Mbak dulu masuk ke situ ada yang masukin atau gimana? Ada temennya kebetulan butuh banget dan urgent banget ya, akhirnya saya dimasukin karena sebelumnya kan saya memang pernah di universitas di Bandar Lampung juga gitu kan. Oh gitu. Akhirnya saya diminta pindah di sini. Ya pokoknya luar biasa lah Tat, dengan testimoni itu sebenarnya nggak ada rekayasa ya, cuman kalau orang yang belum membuktikan memang sepintas sekilasnya memang rekayasa kalau belum dipraktekkan. Jadi gitu. Makanya kalau saya ngelihat IG Ustadz itu banyak hujatan, sebenarnya orang yang menghujat itu kan pada dasarnya belum mempraktikkan dan belum meyakini. Ya nggak usah diyakini dulu lah. Awal-awal saya pribadi dulu Allah apa iya dengan iseng-isengnya saya, dengan mulut yang istilahnya asal ngomong Allah apa iya dengan uban yang ada di kepala 1, 2, 3 biji 4 udah cobalah sambil keramas dibacain sholawat. Bacain sholatnya dari situ 1 minggu kan, kemudian oh iya Tat, kucing Tat ya, lu baru inget Tat, kucing yang berantem di atas genteng itu, nah yang berisik banget itu juga karena sholawat juga. Itu awalnya makin yakin dengan sholawat. Jadi kalau orang yang banyak menghujat nyinyir dan segala macam, karena pada dasarnya dia belum mempraktekkan sekalipun. Kalau kata saya, kalau belum mempraktekkan jangan nyinyir dulu gitu kan. Ada coba juga sih yang udah mempraktekkan tapi dia kan inginnya instan. Saya udah coba salawat kok belum, nggak pernah tuh saya dapat kayak gitu katanya. Bohong nih berarti nih katanya gitu. Sebenarnya masing-masing sih, tapi nggak ini juga, saya juga pengen istilahnya, kalau saya pribadi Allah tuh lebih tahu mana kebutuhan kita dulu. Saya aja niat umroh untuk yang kemarin aja pada belum panggil ya Tat ya, belum ada rezeki di situ, tapi ternyata kan ada rezeki lain yang Allah kasih ke saya. Nggak harus yang segala sesuatu kita minta dikasih kan, nggak selalu. Berarti kan mungkin ada dosa kita yang perlu dihapus dulu atau ngurangin dosa kita dulu atau gimana. Nggak selalu yang kita minta duit ini saya sholawat
nggak ada duit, nggak dapet duit itu bohong, itu kan nggak boleh kayak gitu sih Tat. Sebenarnya kalau saya pribadi mungkin ada dosa-dosa apa di masa lalu yang dari sholawat itu dosa kita bisa dihapus melalui sholawat itu, atau gimana disucikan dulu dirinya, apa gimana, namanya manusia itu kan mesti banyak dosa sih Tat. Kalau saya emang mikirnya positif Tat. Kalau yang orang-orang kayak gitu berarti tujuannya itu kan dia memang nggak yakin sih kalau kata saya. Iya. Masya Allah. Mbak, sudah 30 menit kita berbicara. Mungkin kalau misalnya ada lagi testimoni yang lain, boleh di lain waktu lagi ya. Di lain waktu ya Tat ya, soalnya posisi udah mulai rame ini kampusnya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya. Iya, terima kasih Uta. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Mbak Nina di Lampung ya. Ini testimoni beliau yang kesekian kali, yang kedua kali ya. Dulu pernah testimoni dengan audio saja, tidak dengan wawancara. Awal-awal mula beliau mengenal selawat. Dan ini sudah berapa tahun kemudian, 2 tahun setelah itu, dan sekarang beliau sudah punya posisi sendiri di tempat pekerjaannya. Dan luar biasa, penyakit yang mematikan ya, penyakit guna-guna itu kan bisa mematikan kalau kita tidak bisa kalau tidak bisa ditangani dengan baik. Dengan keberkahan salawat akhirnya penyakit itu pun sembuh. Teman-teman juga mungkin kalau ada teman-teman yang punya penyakit-penyakit yang model begitu, penyakit sihir, penyakit gangguan guna-guna, salawat aja, minta kepada Allah. Insya Allah Allah akan menolong. Dan penyakit apapun dia, penyakit medis ataupun non medis, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya dengan keberkahan selawat. Teman-teman, ditunggu testimoninya di WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.